Om Swastiastu, Om Awi Genamastu, Namo Sidam. Umat Dharma yang berbahagia, yang budiman, yang senantiasa dilindungi oleh Ida Sang Yang Widi Wasa, Arahajeng, Arahinan Purnama, Sasih Sade. Semoga kita semuanya senantiasa dilimpahkan anugerah kerahayuan. Izinkan titiang di hari yang suci dan di hari yang mautamu niki menyampaikan landasan kebenaran atau landasan dari Dharma itu sendiri. Saya awali dengan mengutip salah satu sloka teks yang termuat di dalam Manawa Dharma Sastra Adya yang kedua, sloka yang ke-6, yang bunyinya demikian. Idanim prama niyaha wedo kilo dharma mulam seruti semerti sila acarasca sadunang manas tustir ewaca. Umat Dharma yang berbahagia, kalau kita pilah-pilah petikan sloka Manawa Dharma Sastra ini, kita akan bertemu landasan daripada Dharma itu sendiri. Idanim pramaniyaha, inilah yang menjadi pondasi atau dasar Wedo kilo dharma mulam. Jadi yang menjadi dasar pertama atau pondasi daripada ajaran kebenaran itu adalah Weda. Wedo kilo dharma mulam. Jadi yang menjadi cikal bakal awal atau dasar daripada kebenaran atau dharma itu adalah Weda. Nah, tentu kita akan bertanya, Weda itu apa? Ini sampai sekarang ada istilah yang mengatakan back to Weda. Nah, kita akan bertanya, Weda itu apa? Jadi secara etimologi atau gramatikal, kata Weda itu berasal dari kata wid. Wid itu artinya pengetahuan. Jadi secara semantik berarti pengetahuan itu adalah Weda. Segala jenis pengetahuan sesungguhnya adalah wid, adalah Weda. Makanya dari kata wid inilah muncul kata widya yang artinya pengetahuan. Ya, jadi mereka yang tidak berpengetahuan dikatakan awidya. Jadi demikian. Jadi wedo kilo dharma mulam. Nah, Weda itu adalah pengetahuan, tetapi pengetahuan yang berdasarkan Dharma dan pengetahuan yang akan mengantarkan kita kepada Dharma itu sendiri. Nah, ini kata-kata penting yang harus kita renungkan. Jadi Weda adalah sumber atau yang bersumber dari kebenaran dan yang akan mengantarkan kita kepada kebenaran. Itulah sesungguhnya makna inti daripada pengertian Weda. Di sana ada kemudian kata seruti semerti. Jadi pertama, pengetahuan suci, pengetahuan kebenaran itu adalah seruti. Seru artinya yang didengar langsung oleh para maharsi kita yang sudah mengalami pencerahan, yang sudah mencapai jiwan mukti. Sehingga para maharsi inilah yang kemudian memiliki kemampuan untuk menerima wahyu atau sabda dari ide Sang Yang Widi Wasa. Inilah yang kemudian dikenal sebagai kitab seruti atau yang didengar langsung oleh para maharsi kita. Nah, dalam pembagiannya kita umat Dharma pasti sudah mengetahui di seruti ada bagian daripada mantra, kemudian Brahmana,
Upanishad dan Aranyaka. Di bagian Brahmana, di bagian mantra ada Rig Veda, ya, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda. Upanishad ada 108, Brahmana ada banyak, Aranyaka juga demikian. Jadi kalau berbicara Veda tentu kembali lagi, ternyata sedemikian luasnya itu baru Sruti saja. Jadi sumber kebenaran pertama dari Veda adalah Sruti. Ini yang tidak boleh kita tidak yakini. Dan saat ini buku-bukunya atau teks-teksnya sudah banyak diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, sumber kebenaran itu adalah Smriti. Jadi Sruti, Smrti. Smrti adalah teks-teks kompilasi yang disusun berdasarkan struktur secara sistematis, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan tujuan daripada kehidupan manusia. Nah, di sana kita banyak kemudian temui ada istilah hukum-hukum tentang Hindu. Ada bagaimana cara tata bahasa, ilmu kesehatan, ilmu astronomi, astrologi geotisa, ya, ilmu-ilmu tentang kedokteran Ayurveda, ilmu-ilmu tentang kepemerintahan, artasastra, ilmu-ilmu tentang ekonomi, ilmu-ilmu tentang matematika, kimia, dan lain sebagainya. Itu semuanya tersusun di dalam Smrti. Termasuk di dalamnya adalah tatwa-tatwa yang ada di Nusantara, teks-teks lontar, teks-teks kawi-kawi sastra yang ada di Nusantara. Itu disebut dengan Nibanda. Jadi baru dua saja kita berbicara tentang sumber kebenaran ini sudah sedemikian luasnya, Sruti, Smrti. Nah, sumber kebenaran, dasar kebenaran atau dharma yang ketiga adalah sila. Sila ini etika, norma, hukum, kepatuhan, hukum kepatutan. Jadi hal-hal yang kemudian mengatur agar bagaimana manusia itu berperilaku, bagaimana kemudian manusia itu berhubungan dengan ide Sang Yang Diwasa, dengan sesama manusia, dengan alam. Itu diatur oleh tata susila. Kemudian yang keempat ada Acarasca Sadunam. Nah, Acarasca Sadunam ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para orang suci kita, itu yang kemudian kita ikuti agar kita menemukan kebenaran. Nah, disinilah kemudian muncul tradisi-tradisi. Tradisi ini tidak hanya semata-mata tradisi berupacara, tetapi juga tradisi-tradisi kehidupan. Itu yang kemudian memunculkan ada istilah aguron-guron atau guru parampara. Contoh misalnya, ketika kita mengikuti jejak suci daripada Resi Patanjali melalui yoga, nah berarti kita sudah melakukan Acarasca Sadunam. Jadi mengikuti kebiasaan-kebiasaan bagaimana Resi Patanjali melakukan yoga, mulai dari yama, niyama sampai kepada samadhi. Itu disebut dengan Acarasca Sadunam. Demikian juga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan mengikuti apa yang diwariskan oleh leluhur kita, kebiasaan-kebiasaan mulia yang beliau lakukan itu kita yang ikuti. Itu yang kita jadikan sebagai tradisi yang kita warisi hingga sekarang. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan tampilan acara agama Hindu dimanapun adanya itu berbeda-beda dan beragam. Ya, semeton kita di Kaharingan, dia akan mengikuti acara yang diwariskan oleh leluhur mereka di Kaharingan. Acara tradisi yang dilakukan oleh saudara kita di Jawa akan mengikuti apa yang diwariskan oleh leluhur mereka. Demikian juga semeton yang ada di Bali akan mengikuti warisan yang diwariskan oleh para orang suci, para leluhur kita yang pernah atau yang sudah mengajarkan kita agama yang ada di Bali. Demikian juga yang ada di India, yang ada di Sunda Wiwitan, yang ada di Eropa, dan ada di belahan dunia manapun. Acara agama Hindu akan beragam dan berbeda-beda karena
acara secara sadunam. Dan yang kelima, umat sedharma, ada yang disebut dengan Atmanastusti. Karena Atmanastusti ini adalah sesuatu yang bersumber dari dalam. Keyakinan, kepuasan batiniah atau rohani yang kemudian menyebabkan seseorang itu menemukan kebenarannya. Jadi melalui permenungan, melalui penelisikan diri secara mendalam. Orang Bali bilang mulat sarira. Ya, back and look inside. Jadi saya terjemahkan kata Bali tadi, back and look inside. Jadi kembali melihat ke dalam. Ini disebut dengan Atmanastusti. Nah, kelima aspek inilah yang menjadi sumber dharma, sumber kebenaran yang akan mengantarkan kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Umat dharma yang berbahagia, sedemikian indah Sloka Weda mengajarkan kita bahwa sumber kebenaran Hindu itu adalah Weda itu sendiri. Yang di dalamnya ada Sruti, kitab-kitab Wahyu, Smriti, kompilasi hukum-hukum Hindu, atau kitab-kitab yang disusun sedemikian rupa bagi kepentingan, kebutuhan manusia yang beragam, manusia yang berbeda-beda. Kemudian ada sila, ada etika, ada norma, ada etika, etiket, yang kemudian mengatur manusia itu untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi manusia yang kemudian bisa menemukan jati dirinya. Kemudian ada acara atau tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para maharishi kita, para leluhur kita, para orang suci kita, dan pencarian jati diri kita ke dalam melalui permenungan. Saya kira ketika kita memahami bahwa sumber kebenaran Hindu tidak hanya satu, ketika ada mengatakan back to Weda, maka sesungguhnya Weda itu tidak hanya satu buku, tidak hanya satu kitab, tetapi banyak kitab, banyak buku, banyak sumber. Ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kita tidak perlu merasa berkecil hati ketika kemudian kita dikatakan tidak memahami Weda, tetapi sesungguhnya kita sudah melakoni ajaran-ajaran yang dituangkan di dalam kitab-kitab suci Weda kita. Di tiang kira itu yang dapat yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi pertumbuhan pemahaman bahwa sesungguhnya Hindu sedemikian luasnya bagaikan samudra yang di dalamnya berisi beraneka macam kehidupan. Demikianlah Hindu adalah rumah gadang yang berisi tak terhingga sumber-sumber kebenaran dan sumber-sumber kebijaksanaan. Matur suksema, titiang sinap dengan puja para mesanti. Om Santi, 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 Om.